Baik, halo Mas Nixon. Di sini saya ingin melanjutkan demo saya tentang clustering dengan Limbiscan dan Birds. Jadi setelah import library, oh ya, mungkin untuk import library yang di highlight adalah robust scalarnya. Jadi untuk IDE tadi saya melihat banyak yang skew ya distribusinya dan banyak beberapa outlier. Jadi untuk scalingnya itu memakai robust scalar karena dia menggunakan median dan metode IQR sehingga lebih cocok untuk dataset dengan banyak outlier ini seperti dataset keuangan ini. Lalu setelah dataset dan memprint dataset pertama, saya coba untuk melihat dataset infonya. Jadi ada dua fitur yang missing value dari sini dan kebanyakan fitur numerik ya, atau semuanya fitur numerik. Jadi tidak diperlukan encoding. Lalu untuk missing value per kolom dan dalam persentasenya, ini untuk describe. Jadi dari sini bisa dilihat sekilas bahwa antar data ini jaraknya sangat jauh, jadi diperlukan scaling atau standarisasi. Lalu untuk IDE awal, distribusinya. Jadi karena kebanyakan nilai ini ada yang berkumpul di nilai yang sangat kecil dan ada juga nilai outlier yang sangat besar, agar bisa terlihat dengan jelas di histogramnya. Jadi saya lakukan scaling dengan log ya, log basis 10. Saya lihat di sini. Jadi tanpa scaling log basis 10 ini akan sangat sulit melihat distribusi dari setiap fiturnya. Jadi setelah itu kita hitung nilai skewness-nya setiap fitur dan ini hasilnya. Nah, ini adalah bentuk distribusi IDE. Nah, dari skewness ini saya mendapatkan beberapa temuan penting. Jadi fitur seperti monthly income, revolving utilization of unsecured lines, dan seterusnya ini memiliki skewness yang ekstrem ya di atas 90. Yang menandakan bahwa sebagian besar nilai berada di rentang yang rendah, sementara sebagian kecil nilai sangat besar dan membentuk long tail atau ekor panjang. Dengan karakteristik tadi, perlu dilakukan log transform untuk menstabilkan skala dan mengurangi long tail tadi. Kemudian fitur-fitur keterlambatan pembayaran seperti tiga ini memiliki skewness yang tinggi juga di atas 20, yang mana nilai ekstrem pada fitur ini menyebabkan jarak antar data menjadi tidak konsisten untuk algoritma clustering, sehingga memerlukan log transform dan IQR glitching untuk mengklip outlier yang tidak diperlukan. Lalu ada fitur seperti number real estate loan for line dan seterusnya. Ini memiliki skewness yang sedang, masih bisa dibilang cukup miring distribusinya sehingga perlu distandarisasi dengan menggunakan robust scalar. Lalu fitur age ini yang paling rendah skewness-nya, jadi distribusinya mendekati normal lah. Fitur ini tidak memerlukan log transform ya atau transformasi log, tapi tetap perlu dinormalisasi untuk mengikuti fitur yang lainnya. Jadi tiga step secara umum, log transform, IQR clipping, dan normalisasi menggunakan robust scalar untuk preprocessing. Oh ya, karena tadi ada missing value, saya berpikir untuk mengimputasi missing value-nya dengan nilai median ya, untuk fitur numerik. Karena lebih robust terhadap distribusi yang skew dibandingkan menggunakan mean. Kemudian, ini untuk fitur-fitur yang akan saya lakukan log scaling, log transform, dan juga clipping. Ini kode clippingnya dan ini kode log transform. Jadi, transformasi logaritmik ini digunakan untuk mereduksi efek long tail dan menekan nilai ekstrim tanpa menghilangkan informasi penting. Jadi penggunaan log 1P ini dipilih karena aman untuk data bernilai 0 dan tidak menimbulkan error seperti log 0. Karena log 0 ini tidak ada jawabannya ya. Kemudian bisa mengoperasi skala nilai besar yang tadi, itu bisa membuat distribusinya menjadi lebih normal, kemudian membantu algoritma clustering agar jarak antar data lebih stabil. Nah, ini merupakan langkah penting ya, agar kita memiliki perbedaan rentang yang ekstrem tadi itu tidak mendominasi proses clusteringnya.
lalu dilakukan sekali dengan lubang scalar. Lalu di sini ada reduksi dimensi dengan PCA 5 komponen. Jadi sebelum di Basecamp, data direduksi menjadi 5 komponen menggunakan PCA. Kenapa diperlukan? Karena di Basecamp sangat sensitif terhadap fenomena cross of dimensionality. Jadi pada dimensi yang sangat tinggi, jarak antar titik cenderung menjadi seragam. Sehingga di Basecamp kehilangan kemampuan membedakan area padat dan area jarak. Jadi kita perlu diturunkan menjadi 5 dimensi, sehingga struktur informasi utama tetap dipertahankan, variasi dominan pada data tetap tercakup, dan jarak antar titik menjadi lebih stabil. Dan dibiaskan menjadi lebih efektif dalam mendeteksi pola-pola kepadatan atau density. Ini hasil setelah PCA-nya, bentuk datanya, jadi 5 fitur. Lalu ini ada sampling untuk di-scan. Jadi sampling 10% data secara stratified untuk di-scan. Jadi karena di-scan ini mahal komputasi dengan data yang sangat besar juga untuk dataset kita kali ini, supaya efisiensi akan dilakukan sampling sebanyak 10% dari dataset. Namun karena sampling acak itu bisa berisiko merusak distribusi data aslinya, maka digunakan certified shuffle speed dengan depth ratio yang dilakukan laporan form sebelumnya sebagai dasar pembentukan strata. Karena fitur ini dipilih memiliki skewness yang lumayan tinggi dan menggambarkan variasi density yang signifikan dalam data. Jadi prosesnya yang PDQ cut yang ini itu membagi depth ratio ke dalam beberapa kuantil sehingga setiap strata memiliki jumlah sampel representatif. Lalu stratified sampling memastikan distribusi density pada data sampel tetap mencerminkan distribusi pada dataset penuh. Hasilnya, DBScan dapat dijalankan secara efisien tanpa kehilangan karakteristik utama pola data. Lalu kita mulai ke clustering DBScan. Jadi untuk menentukan nilai epsilon yang optimal untuk DBScan akan dilakukan teknik K-distance plot ya. Untuk NX bar yang dipakai atau yang terdekat dipakai berjumlah 10. Lalu setelah dibuat grafik, kita lihat nilainya seperti ini ya. Jadi di sini maksud dari grafik adalah yang paling kiri ini jumlah titik yang padat itu ada di rentangan kiri ini ya. Sedangkan yang naik ini rentangan di titik yang jarang-jarang ya, karena jaraknya semakin lama semakin besar. Nah, di Basecamp ini selain untuk clustering juga untuk deteksi noise. Jadi kita harus memilih titik optimal di mana dia mencakup jarak yang lumayan padat dan juga bisa menentukan noise-nya. Jadi kalau distance atau nilai epsilon dipilih di rentang kiri ini, maka jarak yang mencar titik tadi, tar tetangga itu semakin kecil dan banyak klaster yang terbentuk. Dan itu nanti kurang bisa untuk clustering dan menangkap noise karena cluster yang harusnya satu cluster malah dipecah menjadi beberapa cluster. Kalau terlalu tinggi dipilih epsilonnya itu bisa menyebabkan clusternya semakin sedikit karena cakupannya semakin luas, jaraknya semakin luas, sehingga yang harusnya menjadi noise itu bisa dimasukkan ke cluster. Jadi dipilih elbow-nya ya, atau nilai paling optimal di antara keduanya, nilai tengah. Dari grafik ini saya mengira-ngira nilainya 0,35. Jadi itu yang dipakai untuk di-scan-nya. Setelah dilakukan prosesnya itu ternyata kurang bagus ya untuk nilai silhouette score-nya. Jadi saya coba untuk membuat rentangan dari 0,35 sampai 0,75 dan saya coba lihat bagaimana perkembangan silhouette score-nya. Jadi dari nilai paling awal cluster semakin menurun dan mulai stabil di cluster 9, sedangkan ketika naik ke 0,75 cluster bertambah menjadi 11. Jadi saya memutuskan untuk memakai epsilon 0,6 karena lebih stabil untuk clusternya.
Lalu saya masukkan ke DB-Scan-nya dan saya lakukan proses ulang. Kenapa ya saya tidak pilih 0,75? Karena nilai yang lebih besar 0,75 mungkin memang melihat skor yang lebih tinggi tadi ya. Namun cenderung menggabungkan terlalu banyak titik sehingga mengurangi variasi klaster. Karena tujuan klaster adalah menangkap struktur pola yang paling natural tanpa menghilangkan segmentasi penting. Jadi epsilon 0,60 ini dipilih sebagai nilai yang paling optimal. Lalu untuk burst clustering, threshold awal-awal saya memilih 0,3 dan untuk jumlah cluster itu known, artinya saya membiarkan algoritmanya yang menentukan cluster sendiri. Setelah dilakukan, ternyata clusternya banyak sekali ya, 3 ribuan. Lalu saya lakukan untuk sweeping thresholdnya dan saya lihat saat threshold 2,0, 37, dan saat ke 3,0 clusternya menjadi 2. Jadi saya memilih 2,0 untuk clusternya yang menerima 37 dengan hasil cluster seperti ini. Jadi kenapa 2,0 dipilih dengan 37 cluster karena berada pada titik stabil sebelum terjadi pergabungan cluster yang agresif ya, menjadi 4 cluster ya di 2,2. Lihat di sini masukkan cluster yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tapi untuk bersini dia tidak menghasilkan noise sehingga setiap data masuk ke cluster tertentu dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil clustering pada threshold 2.0 menghasilkan 3 titik cluster dengan distribusi cluster sebagai berikut. Nah, dari distribusi ini menunjukkan bahwa beberapa cluster berukuran sangat besar, misalnya misalnya cluster 0, 1, 6, dan 11. Kemudian sebagian cluster berukuran sedang, 100 sampai 5.000 data. Dan beberapa cluster sangat kecil, kurang dari 10 data, yang bisa menjadi indikasi segmen sangat spesifik. Di mana struktur seperti ini umum pada dataset besar dan kompleks, di mana variasi perilaku atau pola risiko tersebar dalam berbagai kelompok. Burst dengan threshold 2,0 mampu menangkap aksimutasi ini secara stabil dan tanpa noise, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti profiling cluster atau penentuan karakteristik masing-masing segmen. Di sini untuk visualisasinya. Ya, keterangannya yang warna hitam ini noise ya. Ini untuk burstnya, yang tadi untuk UV scan, yang lebih mirip-mirip. Cuma di sini tidak ada noise ya, jadi ada 37 cluster. Dari percobaan ini bisa dianalisis pola yang terbentuk untuk di-scan untuk cluster berdasarkan density. Dan pada saat ini pola cluster yang muncul berupa lapisan horizontal ya. Tadi seperti pada visualisasi sebelumnya, menggunakan PCA 2 dimensi. Pola tersebut bukan menunjukkan pemisahan cluster yang benar-benar alami, melainkan artefak dari kompresi dimensi PCA terhadap data tabular keuangan. DB-Scan juga menghasilkan banyak titik yang diberi label noise, dan beberapa cluster terpecah menjadi fragmen kecil ketika nilai epsilon terlalu rendah. Jika epsilon dinaikkan, cluster mampu menjadi kelompok-kelompok horizontal yang tetap tidak membentuk struktur yang jelas ya. Secara keseluruhan, DB-Scan tidak menemukan pola cluster yang kohesif dan terpisah secara alami pada dataset ini. Untuk burst, itu membentuk cluster menggunakan pendekatan hierarchical clustering dan centroid base. Dengan threshold yang sesuai, 2,0, masukkan 37 cluster yang lebih stabil dan tidak munculkan noise. Cluster yang terbentuk tetap menunjukkan pola layering horizontal pada PCA 2D seperti di Basecamp. Tapi dibandingkan dengan di Basecamp, Burst memberikan struktur cluster yang lebih konsisten dan tidak terpecah secara acak. Ya, kalau dibandingkan di visualisasinya. Jadi, pola clustering Burst ini lebih mencerminkan segmentasi berdasarkan jarak sentroid dan lebih robust untuk dataset tabula seperti ini. Lanjut ke pertanyaan dari tugasnya, apakah di Basecamp dan Burst masukkan jumlah cluster yang berbeda? Ya, kedua metode masukkan jumlah cluster yang sangat berbeda ya. Dengan nilai parameter masing-masing ini, Basecamp 9 cluster dan menghasilkan noise sekitar 796. Kemudian untuk yang
yang BERTS itu 37 cluster. Lalu metode mana yang lebih baik untuk dataset ini? Untuk dataset tabular keuangan ini ya, saya menyimpulkan bahwa BERTS ini lebih sesuai dibandingkan di Basecamp. Alasannya sebagai berikut. Sumber data tidak memiliki klaster berbasis kepadatan yang jelas ya, karena di Basecamp ideal untuk dataset yang memiliki area padat dan area jarak. Namun dataset ini tidak menunjukkan pola density yang kuat, terutama setelah normalisasi, log transform, dan PCA. Jadi, di Basecamp kesulitan menemukan batas klaster yang alami dan hanya membentuk layering horizontal pada ruang PCA. Di Basecamp ini sangat sensitif terhadap parameter epsilon ya, yang menunjukkan bahwa sedikit perubahan pada epsilon menyebabkan klaster berubah drastis ya, dari 24, 21, 16 hingga 9 klaster, dengan silver score negatif hingga sangat rendah. Dan ini menunjukkan bahwa di Basecamp tidak stabil pada dataset ini. Kemudian untuk BERTS lebih stabil untuk high dimensional tabular data. BERTS membangun CF3 yang merangkum struktur data dalam bentuk hierarkis. Pada threshold yang optimal, 2.0, BERTS menghasilkan 37 cluster yang stabil dan pola noise yang tidak berubah drastis kecuali threshold dinaikkan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa BERTS lebih mampu menangkap variasi global dataset, dan juga BERTS tidak menghasilkan noise. Kemudian apakah terdapat noise atau outlier yang signifikan pada hasil baby scan? Ya, terdapat noise yang cukup signifikan dengan parameter optimal yang ini, menghasilkan 700-an lebih noise ya, sekitar 5-8% dari sampel 10% dataset. Dan noise ini tersebar di berbagai area sesuai visualisasi tadi dan tidak terfokus di satu wilayah tertentu saja. Dan dalam visualisasi PCA 2 dimensi, titik-titik noise tampak menyebar di sekitar batas cluster dan bakal muncul di area cluster ya. Persebaran noise ini menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki pemisahan density yang kuat dan titik berada pada kecepatan yang hampir sama sehingga dibiskan menganggap sebagai data sebagai tidak cukup padat untuk masuk ke cluster manapun. Noise dibiskan bukan hanya outlier murni, melainkan sebagian besar noise bukan anomali ekstrim, tetapi lebih merupakan titik yang berada di area density menengah, sehingga dibiskan gagal mengelompokkannya. Dan yang ketiga, visualisasi PCA menegaskan bahwa noise adalah efek dari struktur data yang overlapping ya. Noise yang tidak membentuk kelompok terisolasi menandakan bahwa di Basecamp tidak dapat menemukan boundary alamiah yang jelas. Ya, secara keseluruhan, keberadaan noise yang cukup besar dan sebarannya yang tidak teratur memperkuat temuan bahwa di Basecamp ini kurang cocok untuk dataset ini. Jadi kesimpulan umum, supercluster pada dataset ini tidak bersifat density based sehingga di Basecamp kesulitan, kemudian BERT lebih stabil dan sesuai untuk dataset tabular finansial dengan threshold optimal 2,0 yang menghasilkan 37 cluster. Kemudian di Basecamp dan BERT memberikan jumlah cluster yang sangat berbeda yang merefleksikan perbedaan pendekatan kedua algoritma, di mana di Basecamp berdasarkan density atau kepadatan lokal, sedangkan BERT menggunakan centroid dan struktur pohon. Yang lebih cocok untuk dataset ini karena lebih stabil terhadap parameter, tidak menghasilkan noise, dan mampu menangani high dimensional tabular dengan lebih baik, dan menghasilkan cluster yang konsisten untuk interpretasi lebih lanjut. Jadi secara keseluruhan BERT adalah pilihan yang tepat untuk analisis clustering pada dataset ini. Sekian dari saya, terima kasih.